Bisakah kamu percaya bahwa sebuah kebun kecil bisa memberi makan 10 orang? Orang Amish telah menyempurnakan pencapaian yang tampak ajaib ini tanpa mesin mewah atau solusi berteknologi tinggi, hanya dengan mengandalkan praktik pertanian sederhana dan alami, seperti lagu yang dinyanyikan oleh bumi dan langit. Hari ini, mari kita duduk bersama dan membicarakan 10 metode berkebun paling menakjubkan yang mereka gunakan. Rasanya seperti membuka pintu menuju taman hijau subur, di mana setiap benih menceritakan sebuah kisah. Tekan tombol subscribe, dan mari kita melangkah ke dunia hijau yang penuh kehidupan ini. 1. Menghidupkan tanah dengan sisa dapur. Bagi orang Amish, tanah adalah jantung dari setiap panen. Mereka mengumpulkan ampas kopi, kulit telur, kepala ikan, hal-hal yang biasanya kita buang, dan mengubah tanah tandus menjadi tanah hidup yang membantu tanaman tumbuh 2 kali lebih subur, menghasilkan sulur tomat syarat buah, dan sayuran hijau yang rimbun. Ampas kopi memperkaya tumpukan kompos dengan nitrogen, membuat tanaman lebih sehat dan hijau. Kulit telur yang dihancurkan, lalu ditaburkan di sekitar akar tomat, menambahkan kalsium dan mengusir siput. Kepala ikan yang dikubur sedalam 30 cm di dekat akar bertindak seperti harta karun tersembunyi, perlahan menyuburkan tanaman. Teh pupuk kandang dibuat dari kotoran kering yang direndam selama 3 hari, membangunkan tanaman seperti dorongan lembut. Setiap tahun, mereka menguji tanah untuk memahami kebutuhannya dan menyuburkannya kembali sesuai kebutuhan. Yang harus kamu lakukan hanyalah mencampurkan ampas kopi ke dalam kompos, menaburkan kulit telur, mengubur kepala ikan, dan menyiram dengan teh pupuk kandang. Tanah akan menghembuskan kehidupan ke kebunmu, dengan tenang membuai tanamanmu, dan menghasilkan panen berlimpah. 2. Heksagon orang Amish menghindari menanam dalam barisan lurus yang hanya membuang-buang ruang. Sebaliknya, mereka menggambar pola heksagonal pada bedengan satu lama magu, wun 21,2 meter, mirip dengan sarang lebah, untuk menampung 15% lebih banyak tanaman, sekaligus menjaga kelembapan tanah dan menekan gulma. Setiap benih ditanam dengan ujung menghadap ke bawah, sehingga akar bisa menyebar cepat, seperti wortel yang merentang menuju sinar matahari pagi. Jarak tanam yang rapat menciptakan naungan, menjaga tanah tetap gembur, dan mencegahnya mengering. Gunakan tongkat untuk menggambar pola heksagonal, beri jarak tiap titik 15 cm. Taburkan benih dengan hati-hati, lalu siram ringan. Bedenganmu akan menjadi kanvas hidup, setiap bagian kecil berkilauan dengan kehidupan, berbisik janji akan panen yang melimpah. 3. Tiga saudari orang Amish menyebut jagung, kacang, dan labu sebagai 3 saudari karena mereka saling mendukung, meningkatkan hasil panen hingga 20% per meter persegi. Jagung tumbuh tinggi, menyediakan teralis alami bagi kacang untuk memanjat. Kacang diam-diam memperkaya tanah dengan nitrogen, sementara labu menyebarkan daun lebarnya menutupi gulma. Pada gundukan selebar 60 cm, tanam 4 biji jagung di tengah, 6 biji kacang di sekelilingnya, dan 3 biji labu di tepinya, lalu siram merata setiap hari. Susunan ini seperti tarian, dengan setiap tanaman memainkan perannya, menenun panen yang berlimpah dan bernyanyi, selaras dengan matahari dan angin. 4. Teralis vertikal. Di kebun kecil, orang Amish membangun teralis vertikal, mengubah bedengan 1,2 meter menjadi hutan pangan, melipat gandakan hasil panen hingga 4 kali lipat. Kacang polong, mentimun, dan melon merambat naik ke teralis, meninggalkan tanah kosong untuk jagung di sisi utara, tomat di bagian tengah, dan selada di sisi selatan yang cerah. Pohon anggur menaungi jalan setapak. Setiap sulurnya menghasilkan hingga 9 kilo buah manis. Bangun teralis setinggi 1,8 meter dari bambu, tanam tanaman merambat dengan jarak 30 feet dari 5 meter di pangkalnya, lalu latih sulurnya naik ke atas. Atur jagung, tomat, dan selada untuk memaksimalkan sinar matahari.
kebun pun berubah menjadi gerbang menuju langit, dengan daun yang bergoyang dan buah tersembunyi berkilauan di bawah sinar matahari emas. 5. Tanam berurutan. Orang Amish tidak pernah membiarkan kebun mereka beristirahat. Mereka menabur selada setiap 14 hari dan menanam tumpang sari lobak yang tumbuh cepat dengan wortel yang tumbuh lambat agar bedengan tetap hijau dan produktif. Lobak yang dipanen lebih awal memberi ruang bagi akar wortel untuk berkembang. Jurnal tanam mencatat tanggal sebagai pengingat lembut. Bagi kebunmu menjadi beberapa bagian, tabur selada atau lobak setiap 2 minggu, dan tanam lobak di antara barisan wortel, lalu panen lebih awal. Siram secara konsisten dan kebunmu akan mengalir seperti sungai yang tenang, menghadirkan sayuran segar ke meja makanmu musim demi musim. 6. Menanam dengan bulan. Orang Amish menanam benih sesuai fase bulan untuk memastikan perkecambahan cepat dan pertumbuhan yang kuat. Kale dan selada ditanam saat bulan baru ketika vitalitas naik mendorong daun yang rimbun. Wortel dan lobak ditanam saat bulan menyusut ketika energi mengalir ke bawah memperkuat akar. Mereka melihat kalender lunar, memilih hari yang tepat untuk menanam, dan menyiram ringan agar benih cepat tumbuh. Kamu pun bisa melakukan hal yang sama, tanam kale saat bulan baru, wortel saat bulan menyusut, dan jaga tanah tetap lembab. Seakan-akan tanaman mendengarkan bulan, tumbuh dalam cahaya peraknya yang lembut, selaras dengan bumi dan langit. 7. Air hujan. Air adalah jiwa kebun, dan orang Amish menghargai setiap tetesnya. Tong hujan yang ditempatkan di bawah talang bisa menampung 830 liter hanya dari hujan ringan, cukup untuk menyiram seluruh bedengan. Menyiram pada malam hari mengurangi penguapan hingga 30%, memungkinkan kelembapan meresap sedalam 15-20 tatian diameter mito, memperkuat akar. Lapisan jerami setebal 7 cm menjaga kelembapan tanah, mengurangi penggunaan air hingga setengahnya. Parit kecil mengarahkan air hujan ke tanaman tanpa ada yang terbuang. Kamu juga bisa melakukannya. Pasang tong di bawah talang, siram dalam pada malam hari, tutup tanah dengan jerami, dan gali parit untuk air hujan. Kebun pun terasa mendapat perhatian dari langit dengan tanaman yang segar, menyerap setiap tetes hujan yang berkilau. 8. Tanaman penutup. Orang Amish tidak pernah membiarkan tanah telanjang. Mereka menanam semanggi setelah panen musim gugur, menambahkan 45 kli nitrogen per 0,4 hektar dan memperkaya vitalitas tanah. Lapisan jerami setebal 7 ton tinimatom itu menjaga kelembapan tanah dan mengundang 25 cacing tanah per kaki persegi untuk menganginkan tanah secara alami. Di awal musim semi, mereka mencampurkan kembali semanggi ke dalam tanah, menyiapkannya untuk tanaman baru. Kamu pun bisa melakukannya. Tabur semanggi di bedengan kosong, tutupi dengan jerami sepanjang musim dingin, lalu campur kembali semanggi ke tanah sebelum menanam, sambil menyiram ringan. Tanah tetap hangat dan terlindungi, siap menyambut benih baru dengan janji kehidupan yang tenang. 9. Pengendalian hama. Alami hama tidak ada apa-apanya bagi orang Amish. Mereka menanam bunga marigold untuk mengusir nematoda. Rambut manusia yang ditaburkan di sekitar tanaman menjaga rusa tetap menjauh. Semprotan bawang putih cabai yang diaplikasikan pada daun mengusir serangga. Dill menarik kepik, masing-masing mampu melahap 200 kutu daun per minggu. Labu ditanam pada bulan Juli untuk menghindari kumbang bulan Juni. Kamu bisa meniru cara mereka, tanam marigold dan tabur dill di seluruh kebunmu. Taburkan rambut di sekitar pangkal tanaman, rendam bawang putih dan cabai semalaman, semprotkan setiap minggu, dan tanam labu lebih lambat di musim. Kebun pun menjadi tempat yang terlindungi dengan tanaman sehat tumbuh selaras dengan burung, angin, dan satwa liar. 10. Tanaman tahunan. Orang Amish menanam asparagus, apel, dan anggur untuk dipanen tahun demi tahun dengan usaha minimal. Asparagus menghasilkan setengah pon per hari di bedengan sepanjang 3 meter selama 25 tahun. Pohon apel
menghasilkan 225 kilogram buah setiap tahun. Pohon anggur menghasilkan 9 kilogram buah per tanaman, sementara Dill menabur benihnya sendiri secara alami. Untuk meniru cara mereka, gali parit untuk asparagus, bangun teralis anggur di sepanjang jalan setapak, latih sulur, biarkan Dill menabur benih, dan siram secara konsisten. Tanaman-tanaman ini menjadi sahabat lama, dengan tenang memberikan panen tahun demi tahun di bawah hangatnya sinar matahari. 10 teknik ini menghidupkan kembali tanah adalah ode puitis orang Amish kepada bumi. Dengan hanya sebidang kecil tanah dan sedikit perhatian, kamu juga bisa menciptakan panen melimpah, sama seperti yang mereka lakukan. Berlanggananlah untuk menjelajahi lebih banyak lagi, dan biarkan kebunmu menyanyikan melodi hijaunya sendiri.